warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Putri Metasaroh dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan memperkenalkan rumah, pakaian, makanan, dan budaya adat Ponorogo sebagai tugas modul Nusantara. Yuk kita simak videonya. Rumah adat Ponorogo adalah rumah joglo yang mempunyai ciri khas sebagian besar sama dengan rumah-rumah adat yang ada di Jawa Timur pada umumnya. Tetapi tidak semuanya sama, ada bentuk-bentuk yang mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Ponorogo. Salah satunya ialah tumpang sari yang bersusun 7. Hal ini berarti rumah ini dahulu milik seorang bangsawan. Semakin banyak jumlah tumpang sari pada suatu rumah, semakin menunjukkan kebangsawanan orang tersebut. Pakaian adat Ponorogo adalah penadon. Pada penadon terdapat 1. Udeng yang terletak di kepala, warnanya hitam dengan motif melati gandeng yang memiliki puluhan jenis model udeng yang nyentrik. 2. Ada penadon, berwarna hitam dengan kain tebal serta memiliki model fashion yang khas seperti adanya kain warna merah pada dalamnya, biasanya dilipat keluar. Pada punggung terdapat lipatan kain, dan kain depan belakang tidak saling terhubung, melainkan terdapat tambahan kain yang menyebabkan penggunaannya terlihat ramping apabila dikancingkan. Di sisi itu, orang Ponorogo, terutama Warok yang ringan tangan, kerap melinting kain atau menyingsingkan sebagai identitas Ponorogo. Yang ketiga, ada kaos lorek dengan warna merah putih, hitam putih, dan merah hitam. Untuk pembeda, sejak terjadinya Krismon, pemerintah Ponorogo memberi gambaran reog sebagai pembeda dengan Madura. 4. Ada sabuk otok. Umumnya berwarna hitam, terbuat dari kulit asli hewan, tetapi ada juga dari kulit harimau. Kelima, ada celana kombor, berwarna hitam dengan garis warna merah di dalamnya apabila dilipat dan lebih longgar. 6. Menggunakan batik irengan, yaitu lebih banyak warna hitamnya. Makanan khas Ponorogo. Yang pertama ada pecel. Pecel Ponorogo sendiri disebut dengan pecel tumpuk. Yang membedakan pecel Ponorogo dengan pecel lainnya adalah kuah atau sambal kacangnya yang sangat kental dan pedas. Isi dari pecel ini terdiri dari aneka sayuran hijau, tauge, kemangi, mentimun, dan lain-lain. Cita rasa yang dihasilkan sangat kaya rasa dan tekstur lembut dari sayuran-sayurannya, serta rasa dari bumbu kacangnya yang sangat kental membuat kenikmatan yang tak ada habisnya. Yang kedua, ada rujak petis. Kelihatannya memang seperti gado-gado, bukan? Seperti rujak cingur, namun tidak memakai cingur sapi. Cita rasa dari rujak petis Ponorogo ini terletak di pemakaian sambal yang sangat pedas. Aneka sayur-sayuran hijau yang dicampur dengan sambal dan petis membuat sensasi pedas dan rasa dari sayurannya dan juga rasa gurih yang dominan. Yang ketiga ada sego tahu. Nasi tahu ini terdiri dari nasi atau ketupat atau bisa juga dengan lontong dan lauk tahu. Lauk tahu inilah yang menjadi andalan dari makanan ini, menggunakan tahu putih yang kemudian dicampur dengan telur setengah matang dan kemudian dipotong-potong. Lalu setelah itu disajikan dengan nasi dan diberi campuran bawang goreng, kacang goreng tanah, seledri, dan kecap manis. Cita rasa yang dihasilkan sangat gurih dan manis, lalu memiliki banyak tekstur yang sekali suapnya dan pastinya sangat nikmat. Yang keempat ada getuk golan. Golan sendiri merupakan sebuah nama desa di Ponorogo. Nama getuk sendiri sudah sangat tidak asing lagi di Pulau Jawa. Olahan dari singkong ini banyak bervariasi di beberapa tempat di sekitar Pulau Jawa. Getuk golan sendiri terbuat dari singkong tentunya, lalu diolah dan direbus. Beda dengan proses memasak getuk goreng. Lalu getuk golan ini disajikan dengan ketan hitam, parutan kelapa, dan juga gula merah cair. Cita rasa dari getuk yang manis serta ditambah dengan gurihnya kelapa dan ketan dan ditambah dari manisnya gula merah menciptakan suatu keragaman yang nikmat dalam satu suapan getuk golan ini. Yang kelima ada dawet jabung. Dawet jabung ini berbeda dengan dawet yang berwarna hijau. Dawet ini berwarna putih karena terbuat dari tepung beras. Isi dari satu mangkuk dawet jabung terdiri dari dawet, nangka, dan bubur ketan. Kuahnya sendiri terbuat dari santan dan air gula. Tampilan dari dawet ini memang sangat beda dan cara penyajiannya biasanya satu mangkuk dawet jabung diberi lepek yang ditaruh di bawah mangkuk.
Cita rasa yang dihasilkan sangat menyegarkan. Rasa manis yang beraneka ragam dari nangka dan gula serta gurihnya ketan serta santan membuat kamu ingin tambah lagi dan pastinya sangat melegakan dahaga kamu. Yang keenam, ada tiwul goreng. Tiwul goreng ini sangat susah dijumpai baik di desa-desa sekalipun. Namun jangan khawatir karena di satu desa di Kabupaten Ponorogo, di sekitar Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel Ponorogo masih menyediakan nasi tiwul ini. Tiwul sendiri terbuat dari gaplek yang dihasilkan dari singkong yang telah dikupas lalu direndam di dalam air jernih. Kemudian gaplek menjadi berwarna coklat, enak dan siap dimasak. Yang sangat beda dari sajian tiwul dari Ngebel ini adalah dengan menyajikan tiwul goreng dengan ikan endemis daerah itu, yaitu ikan ngok-ngok goreng. Namun jika tidak ada, kita dapat menggantinya dengan ikan nila goreng. Yang ketujuh, ada jenang mirah. Mirah sendiri merupakan nama pendiri sekaligus pemilik sebuah usaha jenang di Ponorogo yang cukup terkenal. Jenang terbuat dari 3 varian bahan dasar seperti tepung beras, ketan, bahkan campuran antara tepung beras dan juga ketan. Setelah bahan dasar dimasak dan dicampur gula merah, kemudian jenang diberi taburan wijen. Cita rasa manis dan legit ini sangat cocok untuk kamu jadikan oleh-oleh jika kamu berkunjung ke Ponorogo. Yang kedelapan, ada sate kopok. Sate ini eksklusif hanya ada di Kecamatan Balong, di Pasar Wage, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Kata kopok sendiri berarti lendir telinga dalam bahasa Jawa. Tampilannya yang sedikit berlendir dan corak warnanya memang sedikit mirip dengan lendir telinga. Namun meski begitu, rasa yang dihasilkan sangat nikmat, beda dengan sate pada umumnya. Tampilan seperti itu dihasilkan karena bumbu kacangnya diencerkan dengan santan kelapa. Biasanya sate ini disajikan dengan sayur loto, tempe, dan tahu. Yang kesembilan, ada sate ayam Ponorogo. Sate ayam Ponorogo ini bahkan sudah menjadi ciri khas dari Kabupaten Ponorogo karena kepopulerannya. Saingan sate Madura ini memang memiliki cita rasa yang dan keistimewaan tersendiri. Proses pemotongan daging satenya sendiri pun cukup terbilang beda, yaitu dengan cara disayat tipis dan membuang gaji atau lemaknya sehingga akan lebih empuk dan penuh dengan daging. Setelah disayat tipis, daging sate ini pun tidak langsung dibakar dan dibumbui, namun direndam dengan kecap manis dan minyak sayur selama beberapa saat sehingga bumbunya meresap dan dagingnya semakin empuk. Sate Ponorogo biasa disajikan dengan lontong dan dibumbui dengan bumbu kacang yang mantap. Reok, sebuah seni pertunjukan tua yang bertahan dari gempuran zaman, memiliki nilai seni sekaligus nilai-nilai luhur. Reok Ponorogo adalah bentuk kesenian yang tumbuh berabad-abad lalu. Reok merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut, yaitu Ponorogo, kota asal reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak, dua sosok yang ikut tampil pada saat reok dipertunjukkan. Reok adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat, mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Ada 2 ragam bentuk reok Ponorogo yang dikenal saat ini, yaitu reok obyok dan reok festival. Reok modern biasanya dipentaskan dalam beberapa acara seperti pernikahan, hitanan, dan hari-hari besar nasional. Seni reok Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian 2-3 tarian pembukaan. Reok obyok sering pentas di pelataran atau jalan tanpa mengikuti pakem tertentu. Biasanya mengisi acara hajatan, bersih desa hingga pementasan semata untuk menghibur. Sedangkan reok festival sudah mengalami modifikasi dan ditampilkan sesuai pakem dalam acara tahunan festival reok yang diadakan pemerintah Kota Ponorogo sejak 1997. Sekian pemaparan video dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.